Dalam terjemahan lain dikatakan begini, dalam Filipi pasal 4 ayat 7, maka kedamaian Allah yang jauh lebih besar dari yang dapat kita pahami. Kita nggak mampu, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Allah kita nggak mampu pahami. Akan menjadi seperti seorang prajurit yang menjaga perasaan Anda. Dan bagaimana Anda berpikir ketika kita bergabung dengan Kristus atau kita bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita nggak sanggup memahami damai sejahtera Allah. Kalau hari ini kita rasa damai, di kondisi situasi di tengah-tengah banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam segala hal, tapi kita bersyukur kita masih punya damai. Mungkin kita nggak punya harta yang banyak, kita nggak punya sesuatu yang besar dalam hidup kita, tapi saya percaya damai sejahtera Allah itu yang tidak kita pahami, yang akan menjadi seperti seorang prajurit digambarkan, yang akan menjaga perasaan Anda dan bagaimana kita berpikir. Jadi damai sejahtera Allah itu seperti seorang prajurit. Jadi dia akan mampu menjaga setiap perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita. Perasaan-perasaan yang merasa takut, merasa bingung, perasaan-perasaan yang kecewa. Disitulah damai sejahtera Allah yang akan menjaga kita seperti seorang prajurit. Jadi saya catat begini, damai sejahtera Allah menjaga dari segala kejahatan, baik dalam pikiran maupun dalam perasaan mental dan moral. Pikiran-pikiran kita akan bisa saja, yang saya pernah jelaskan, akan berubah menjadi jahat. Pikiran hati kita bisa saja berniat untuk jahat. Sedikit saja ada satu roh untuk berbuat jahat, maka damai sejahtera Allah, kita minta, kita berdoa, Bapa, Tuhan Yesus, berikanlah damai sejahtera-Mu, supaya saat pikiranku mau melakukan kejahatan, damai sejahtera itu akan menjaga. Dan saudara digambarkan seperti ini, saudara. Kata memelihara memakai kata pourei, ya, sebuah istilah militer, artinya menjaga, mengawal, mengelilingi, mengepung, melindungi, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini yang akan menjaga kita, menjaga pikiran kita agar tidak menyimpang, mengawal pikiran kita, hati kita, bahkan dia melindungi, bahkan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Berarti bahwa pikiran kita akan dijaga seperti kem atau kastil. Kalau saudara nonton ada film-film zaman dulu, ada kastil atau ada kemah di situ, mereka harus jaga raja mereka. Jadi kalau dalam berperang, yang maju itu prajurit, yang ada di depan itu seorang prajurit. Jadi rajanya itu mereka lindungi. Jadi pikiran itu seperti raja dalam hidup kita. Maka damai sejahtera Allah itu yang akan melindungi pikiran kita, akan menjaga pikiran kita, agar satu waktu ketika iblis menyerang dengan pikiran-pikiran yang jahat, iblis mau menyerang hati kita untuk menyimpang daripada Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan menjaga seperti seorang prajurit. Kita nggak seperti orang-orang besar yang punya pengawal, tapi dimanapun kita berada, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengetahuan. Mau sehebat apapun orang mengawal, mau sehebat apapun orang menjaga rumahnya, usahanya, tempatnya, akan sia-sia kalau tidak ada damai sejahtera Allah. Banyak orang yang stres, banyak orang yang pusing, banyak orang yang bunuh diri akhir-akhir ini. Karena yang menjaga dia bukan damai sejahtera Allah, tetapi pikiran-pikiran dunia, damai dari dunia. Makanya banyak orang stres, banyak orang putus asa karena tidak ada prajurit, yaitu damai sejahtera Allah yang akan menjaga pikirannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari berdoa setiap hari. Bapa yang baik, biar damai sejahtera-Mu menjagai hatiku dan pikiranku. Maka dalam saat kita bekerja, dalam kita hidup sehari-hari, saya percaya semua yang kita akan jalani hari-hari, walaupun toko mungkin belum ramai atau usaha kita belum ramai, atau mungkin belum ada pelanggan-pelanggan baru, mungkin usaha kita belum seperti orang-orang lain, tapi saya percaya damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati kita. Kalau aku berusaha, kalau aku terus berdoa, Tuhan akan terus memberkati pekerjaan. Dalam pelayanan kami seperti itu juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesaya 26 ayat 3-4 dikatakan begini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Yang hatinya
Tuhan jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Hari-hari ini kita perlu menanamkan satu iman kepercayaan yang lebih tinggi dari iman-iman kita sebelumnya. Karena hari-hari ini banyak iman orang semakin goncang. Karena iman yang tidak dikawal oleh damai sejahtera, iman yang tidak dilindungi oleh damai sejahtera, iman itu tidak akan maju, tidak akan bertumbuh, tidak akan terus berkembang. Tapi kalau ada damai sejahtera Allah seperti seorang prajurit yang akan melindungi, akan membangkitkan semangat iman kita, semakin hari kita semakin percaya kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Dia adalah gunung batu yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya senang dengan terjemahan lain dikatakan begini: engkau menjaga dia dalam damai sejahtera yang sempurna. Katakan sempurna. Tidak ada damai yang seperti Yesus berikan. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Tidak sama. Dunia itu tidak kekal, tidak abadi. Tetapi damai sejahtera Allah itu sempurna. Manusia, saya catat begini, manusia tidak akan pernah bisa menghasilkan kedamaian ini betapapun mereka berusaha. Amin, Bapak Ibu Saudara.